Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dapat bangun pagi, dan kita akan bersama-sama boleh mengikuti sarapan rohani GKPB Jemaat Galang Ningtyang Ampian Basi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu karena Tuhan memberkati kami pada pagi hari. Tuhan menyertai kami dalam tidur kami dan bangun dalam keadaan sehat. Kami boleh menerima hari Tuhan yang baru. Nah, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami boleh bersama-sama akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan akan hadir bersama dengan kami. Tuhan Yesus mengampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan memberi kami hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah saat ini Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dua ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama dari Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kemudian yang kedua dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada renungan pada pagi hari ini, saya memberi judul Aman dalam Perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dari kehidupan kita setiap hari, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, apalagi dalam situasi saat ini, dalam kondisi yang tidak menentu kapan akan berakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan firman Tuhan pada pagi hari kita melihat belajar dari Daud yang kehidupan juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, tetapi dia memiliki suatu keyakinan. Dia selalu berpegang dan mengandalkan Tuhan di dalamnya, sehingga dia boleh bersuka cita, sehingga dia boleh mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jadi itu yang dikatakan dari hatinya, karena dia yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisakah kita seperti Daud? Paling tidak Daud memberikan contoh kepada kita untuk kita bisa ikuti. Dalam situasi saat ini tidak gampang kalau kita melakukan. Mungkin kalau kita membicarakannya mungkin gampang, tetapi melakukannya sangat susah. Bagaimana tidak kalau kita terus diterpa, terus dibebani dengan masalah-masalah. Tentu kita mau menyelesaikan sendiri. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Bahkan pada pagi ini dia mengatakan, Tuhan Yesus yang berkata, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia memiliki terang hidup. Ia mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita menyadari, kita sadar hidup kita ini disertai Tuhan,
tentu kita akan boleh melihat karena terang yang Tuhan beri kepada kita, kita mampu melihat apa yang kita harus perbuat dalam situasi kondisi saat ini. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara semua telah melakukan dan telah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara kalian. Sehingga Bapak Ibu saudara dapat melihat apa yang Bapak Ibu saudara boleh lakukan. Kita yakin bila Tuhan beserta dengan kita, kita pasti akan mampu untuk menjalani semuanya. Memang terasa berat dalam situasi kondisi saat ini, tetapi kita sungguh belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Belajar untuk mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita boleh bangun pagi, boleh memulai semua aktivitas kita di dalam Tuhan. Dan hari-hari Tuhan pasti juga besertakan kita. Dia berjanji untuk selalu menyertai kita semua. Sehingga kesulitan pasti ada, tetapi Tuhan memberi kita terang sehingga kita bisa menyelesaikannya karena Tuhan. Jadi kita bangga kepada Tuhan dan janganlah pernah bangga akan diri kita, tetapi kita bangga karena Dia yang memberikan kita kedamaian. Pada pagi hari ini juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tatkala kita mengandalkan Tuhan, seperti Daud, dia aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberikan kita terang hidup jika kita mau mengikut Dia. Suatu undangan bagi kita semua. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Dia. Barang siapa mengikut aku, Tuhan Yesus katakan, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia memiliki terang hidup. Jadi paling tidak pada pagi hari ini kita mau belajar tidak mengandalkan diri kita, tetapi mengandalkan Tuhan. Apapun yang dapat kita perbuat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga boleh melihat ayat introitus, ayat pembimbing kita di dalam minggu ini, dalam sepekan ini, bahkan pada saat ini di akhir pekan, yang terdapat dalam Ibrani 3 ayat 15. Yang demikian firman Tuhan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi bagaimana Bapak, Ibu, dan saya dapat mendengar suara Tuhan? Bagaimana caranya agar bisa mendengar suara Tuhan? Mungkin kalau kita mendengar suara teman kita, suara alam, mungkin burung berkicau pada pagi hari ini, itu kita bisa dengar. Tetapi bagaimana kita bisa belajar untuk mendengarkan suara Tuhan? Kalau kita melihat semua firman Tuhan itu adalah suara Tuhan yang sudah tertulis di dalam Injil. Kalau kita dapat membacanya dan terus dapat mengutamakan firman itu dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sudah mendengar suara Tuhan. Nah, apa yang kita dapat lakukan? Lakukan seturut dengan maksud Tuhan. Jadi pada hari ini kita bersyukur
dan kita tidak mengeraskan hati kita. Kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan buat kita hari ini. Seperti Yesus katakan, barang siapa mengikut aku. Bagaimana kita meresponi hal ini? Apakah kita sudah mengikuti Yesus? Mungkin di dalam kehidupan kita sudah mengatakan mengikut Yesus. Tetapi sejauh mana bukti kita untuk mengikut Yesus? Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang mengetahui semua ini adalah Tuhan. Karena Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia dapat membaca hati kita dengan apa yang ada di dalam hati. Tuhan sudah menolong kehidupan kita sesungguhnya. Apakah kita merasa pertolongannya hari ini? Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita bersyukur boleh mengenal Tuhan Yesus yang mau merubah hati kita agar kita tidak senantiasa mengeraskan hati kita, tetapi dengan firman-Nya hati kita boleh dilembutkan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mungkin banyak hal yang bisa kita dapatkan dari ayat yang diberikan kepada kita pada hari ini. Karena keterbatasan saya untuk menyampaikan, biarlah Roh Kudus akan melanjutkan semua di hati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Setelah saya berbicara ini, jadi kita yakin bahwa Yesus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang telah diutus di hidup dalam diri kita, akan selalu menemani kita, baik di dalam apapun yang kita hadapi. Izinkan Dia boleh selalu hadir di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita terima pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah kami di dalam Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Nalah firman-Mu akan selalu hidup di dalam hati kami. Sehingga apa yang kami dapat lakukan, kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena bukan dari kami, tetapi dari penyertaan Tuhan. Tuhan izinkan semua masalah terjadi, tapi Tuhan yang sudah menolong kami semua. Bapa di surga, izinkanlah kami boleh selalu mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami semuanya, sehingga kami diberkati dan kami semua memiliki terang hidup. Dan juga biarlah kami juga boleh belajar bagaimana Daud boleh berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi ini, juga boleh berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan beri dia penghiburan, Tuhan beri dia kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka sebagai pekabar Injil-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa memberkati mereka. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, khususnya yang ada di Bali. Tuhan berkati Sinode, Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Bali. Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa buat jemaat Tuhan Galang Niang, Bian Basi. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, Bapak Ibu Majelis, bersama keluarga, Ibu Pendeta, bersama keluarga. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa biar Tuhan juga berkati
alat-alat yang kami pakai untuk senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan juga berkati baik gedung gereja maupun peralatan yang ada di dalamnya. Sound system Tuhan Tuhan kiranya memberkati. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini juga kami berdoa. Biarlah Tuhan juga berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati. Biarlah mereka dapat memimpin negara Republik Indonesia dengan penuh hikmat dari Tuhan, sehingga keadilan boleh dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh menaikkan doa pagi ini. Tuhanlah yang menyempurnakan doa kami, dan kami mohon berkat-Mu. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, demikianlah renungan sarapan rohani yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Bapak, Ibu, saudara menikmati berkat-berkat Tuhan hari ini. Selamat pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.